Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa kembali di channel Pak Ismail untuk belajar IPA ya. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang latihan soal hambatan pada rangkaian listrik. Anak-anak perhatikan, ini materinya cukup sulit kalau tidak dipahami dengan baik. Jadi Bapak minta perhatikan baik-baik ya. Oke, yaitu tentang hambatan pada rangkaian listrik. Langsung eksekusi soalnya. Anak-anak bisa lihat di sini ada susunan hambatan, ya, susunan hambatan gabungan bentuknya antara paralel dan seri, di mana R1 dan R2 paralel digabungkan dengan R3 yang seri. Nah, susunan rangkaian resistor atau hambatan ini itu dihubungkan dengan kawat penghantar atau kabel pada sumber tegangan. Ya, di mana nilai sumber tegangan itu beda potensialnya adalah 18 volt. Ya, oke. Apa yang terjadi ketika sumber tegangan terhubung pada rangkaian resistor atau hambatan ini? Tentunya kuat arus itu keluar dari sumber tegangan melalui kawat menuju rangkaian hambatan ini. Ya, oke. Jadi kuat arusnya keluar. Kuat arusnya keluar, masuk ke susunan rangkaian hambatan, keluar dari rangkaian hambatan lagi dan masuk lagi kembali ke sumber tegangan. Ya, yang kalian harus pahami, ketika kuat arus ini keluar dari sumber tegangan atau beda potensial, ini akan mengeluarkan kuat arus total yang biasa disebut dengan I total. Nah, seperti itu. Ya. Nah, begitu I totalnya masuk ke susunan hambatan, ini I-nya sudah berubah menjadi kuat arus atau I pada setiap hambatan. Misalnya, ketika masuk ke R3, maka di sini terdapat I3, maksudnya kuat arus di resistor atau atau hambatan yang ketiga. Ketika kuat arusnya menuju ke R1, di sini terdapat I1. Ya, jadi kuat arus yang ada di hambatan 1. Ketika kuat arusnya mengalir di R2, di sini terdapat I2. Begitu ya. Jadi kuat arus yang mengalir di hambatan yang kedua. Paham ya? Oke. Nah, pertanyaannya di sini yang pertama, tentukan kuat arus totalnya. Berarti ini yang ditanyakan, I total. Ini yang ditanyakan ya, I total. Yang kedua, kuat arus di I1 dan I2, bukan I3. Ya, jadi ini yang ditanyakan. Ini I1 berapa, ini I2 berapa. Ya, oke. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, anak-anak mudah saja. Kita menggunakan hukum Ohm. Ya, V dibagi I sama dengan R, atau V sama dengan I kali R. Oke. Langkah pertama apa? Kita harus mencari resultan dari bentuk gabungan resistornya. Ya, oke. Jadi mencari R total ya. Oke. Mencari R total. Oke. Ya, oke. Yang pertama, yang paralelnya dulu kita cari ya. Ini bentuknya paralel ya. Oke, antara R1 dan R2. Jadi 1/Rp, oke, sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Oke, seperti itu anak-anak ya. Oke. R1 nilainya berapa? 6, R2 nilainya 3 omega. Berarti di sini 1/6 ditambah 1/3. Oke. Pembilang yang sama 6 ya sayang ya. 6 biar bisa dibagi oleh semua bilangan. 6 dibagi 6 1, 1 kali 1 1. Oke. 6 dibagi 3 2, 2 kali 1 2. Ini nilai 1/Rp-nya, gitu ya. Oke. Berarti di sini tinggal dibalik. Rp sama dengan 6/3. Sorry, sebentar ya. Oke. Ya, 1/Rp sama dengan 1 ditambah 2, 3/6, gitu kan? Oke. Ini masih 1/Rp nilainya. Rp sama dengan 6/3.
3 dibalik. Oke, 2 omega. Nah, seperti itu ya. Ini nilai RP-nya. Oke. Nah, RP-nya udah ketemu nih. Gabungan antara R1 dan R2. Ini RP-nya ya. RP-nya udah ketemu. Oke. Digabung sama R3 yang bentuknya seri. Itu merupakan R totalnya. Oke. Jadi R total, R tot ya, R total ini sama dengan RS karena bentuknya seri, RP dengan R3. Oke, RP ditambah R3. Oke. RP-nya 2, R3-nya 4. Oke. Jadi totally 6 omega. Ini adalah nilai R totalnya. Terus ya anak-anak ya? Paham ya? Oke, lanjut. Nah, kalau R totalnya sudah ketemu sebesar 6 omega, kita mencari nilai kuat arus. Seperti yang tadi Bapak katakan, dilihat dari hukum Ohm. Oke. Jadi untuk mencari nilai kuat arus, kita lihat di sini. Iya, oke. Ya. Ingat ya, hukum Ohm. V bagi I sama dengan R. Nah, berarti kan I sama dengan V dibagi R. Nah, begitu ya. Ingat segitiganya ya. Segitiga kuat arusnya ya. V, I, R. Nah, begitu ya. Oke. Ya. Oke. Nah, R-nya ini R siapa? R total. Karena kita sudah mencari tadi hambatan pengganti seluruhnya. R-nya R total gitu, seperti itu ya. Oke. V-nya berapa? Kita lihat 18 volt. 18 volt dibagi R totalnya berapa? 6. Oke. 18 bagi 6 3. Oke. Satuan I atau kuat arus adalah ampere. Jadi I totalnya itu nilainya 3 ampere. Jadi ini nilainya 3 ampere nih anak-anak ya. Ini nilainya 3 ampere. Oke. Nah, kuat arus masuk ke R3 dulu. Ya kan? Karena ini bentuknya adalah seri, berarti nilai I3 sama dengan I totalnya 3 ampere juga ya. Cuma tidak ditanyakan dalam soal. Yang ditanyakan dalam soal adalah I yang ada di R1, I yang ada di R2. I1 dan I2. Nah, begitu kuat arus sebesar 3 ampere masuk ke percabangan, ini titik percabangan, kita ingat hukum 1 Kirchhoff. Ya, kuat arus yang masuk ke titik percabangan sama dengan kuat arus yang keluar dari titik percabangan. Jadi jumlah I1 ditambah I2, ini hasilnya sama dengan 3 ampere sebenarnya. Seperti itu. Cara mencarinya seperti apa? Oke, gunakan perbandingannya. Ya, jadi untuk mencari yang sini, yang B, ya, untuk menjawab soal B, berapa I1 dan I2, kita gunakan perbandingan. Ya, mencari I1 dan I2. Oke. Perbandingannya bagaimana? Perbandingannya seperti ini. I1 dibagi I2 sama dengan 1/. R1 dibagi 1/. R2. Loh kok 1/? Karena dia paralel bercabang. Oke. Ekivalensi, oke. I1 bagi I2 sama dengan 1/R1. 6 omega, berarti 1/6. Oke. Dibagi R2 1/3. Oke, 1/3. I1 bagi I2 sama dengan 1/6 dibagi 1/3. Nah, supaya kalian nggak bingung dengan bilangan pecahannya, ini dibuat bilangan bulat saja, kalikan 6. Nah, begitu ya. Jadi nanti, oke, I1 bagi I2 sama dengan 6 dikali 1/6 itu 1 per 6 dikali 1/3 2. Anak-anak tolong pahami ya. I1 bagi I2 sama dengan 1/2. Artinya apa?
I1-nya ini sepertiga bagian. Loh kok sepertiga? Karena jumlah totalnya 3. 1 dan 2 itu 3. I2 kan 2 bagian. Berarti ini 2/3 bagian. Nah, seperti itu. Ya, paham ya? Oke. Sekali lagi, I1 banding I2 sama dengan 1 banding 2. Artinya I1 itu sepertiga. Karena totalnya 1 dan 2 itu 3. Sepertiga bagian. I2-nya 2/3 bagian. Bagian dari siapa? Bagian dari I total. Atau 3 ampere ini. Ya, oke. Karena I1 sepertiga bagian, berarti kita langsung tahu dong. I1 sama dengan 1/3 kali I total. Nah, begitu. Ya, 1/3 kali I totalnya berapa? 3. Oke, 3. Jadi 1 ampere. Ya, itu nilai I1-nya. Oke. Loh, kalau nilai I1-nya 1 ampere, berarti nilai I2-nya berapa? Ingat, I2 adalah 2/3 bagiannya dari I total 3 ampere. Berarti di sini kita tulis I2 sama dengan 2/3 kali I total. Nah, gitu ya. 2/3 kali 3 sama dengan 2 ampere. Nah, seperti itu. Jadi nilai I2-nya adalah 2 ampere. Ya. Yang ini 1 ampere, ya kan, ini 1. Yang ini 2 ampere. 1 ditambah 2 ampere hasilnya 3 ampere. Yang masuk sama dengan yang keluar. Ini 3 ampere yang keluarnya. Seperti itu. Hukum 1 Kirchhoff. Ya. Oke. Paham anak-anak ya? Jelas ya? Oke, itu saja dari Pak Ismail. Mudah-mudahan dipahami dengan baik. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.